Hai teman-teman, salam literasi. Selamat datang di video tutorial penelusuran informasi. Well, kalian tentu pernah, bahkan seringkali menggunakan mesin pencarian, baik itu Google ataupun portal jurnal tertentu, bukan? Tetapi merasa kesal dan capek tidak sih kalau sudah memasukkan kata kunci, tetapi belum berhasil menemukan artikel yang diinginkan? Mengganti kata kunci, tetapi masih tetap saja belum memberikan hasil yang memuaskan. Tentunya ingin dong ya, kita bisa mendapatkan hasil penelusuran yang memuaskan tetapi tetap efisien. Yuk simak videonya! Sebelum itu, tahukah kamu bahwa penelusuran informasi bisa disebut juga sebagai tembak balik informasi? Apa sih tembak balik informasi? Menurut Lancaster, temu balik informasi merupakan proses pencarian dokumen dengan menggunakan istilah luas untuk mengidentifikasi dokumen yang berhubungan dengan subjek tertentu. Intinya, untuk melakukan temu balik informasi adalah dengan menggunakan kata kunci yang disebut dengan query, yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita miliki untuk dapat menemukan informasi yang kita cari. Temu balik informasi dilakukan karena adanya kebutuhan pengguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, sebab informasi yang dimiliki user masih sedikit sehingga memerlukan informasi yang lebih banyak. Nah, salah satu indikator efektivitas dalam melakukan penelusuran informasi adalah user yang educated well. Apa sih user yang educated well? User ini mengerti bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan mesin pencari dalam melakukan penelusuran informasi. Di sini, user dituntut harus terampil dan kreatif dalam membuat query untuk alternatif menemukan kembali informasi. Ketika user memasukkan query, mesin pencari akan bekerja, melakukan pencarian dan metadata pada konten atau dokumen, dan mencocokkannya dengan metadata yang dia masukkan. Mesin hanya membaca perintah dari user di konten. So, perkenalkan, nama aku Dinda Naila akan memberikan tips and trick buat kalian dalam melakukan penelusuran informasi. Sebelum kita melakukan tutorial pencarian informasinya, yuk kita identifikasi dulu kebutuhan informasinya. Identifikasi kebutuhan informasi ini digunakan untuk merepresentasikan kalimat yang nantinya digunakan dalam pencarian informasi. Identifikasi kebutuhan informasi. Awal mula kebutuhan informasi ini muncul yaitu karena kesehatan mental saat ini sangat trending di masyarakat. Oleh karena itu, perpustakaan dapat memberikan layanan terbaru yaitu layanan biblioterapi. Biblioterapi merupakan layanan dengan cara pemberian buku yang sesuai dengan permasalahan pemustaka. Dan dengan adanya layanan biblioterapi ini, diharapkan pemustaka bisa mengatasi permasalahannya dengan membaca buku tersebut. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana penerapan biblioterapi di perpustakaan, kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Maka dengan ini kita memiliki kebutuhan informasi yaitu penerapan biblioterapi di perpustakaan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perpustakaan dalam mengadakan layanan tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka timbullah suatu kebutuhan informasi yang diperlukan. Kebutuhan informasi yang diperlukan harus diubah dulu menjadi kata kunci. Setelah kita membuat kata kunci, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan kata kunci tersebut. Pengembangan kata kunci berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian informasi. Pengembangan kata kunci dapat dilakukan dengan mencari persamaan kata dari kata kunci. Kata kunci tadi adalah biblioterapi service in the library. Langkah pertama yaitu memisahkan kata kunci menjadi kata kunci utama dan kata kunci tambahan. Kata kunci utamanya yaitu A. Biblioterapi, B. Library. Kata kunci tambahannya A. Service. Oke teman-teman, tadi di awal kata kuncinya adalah biblioterapi service in the library. Nah, selanjutnya pengembangan query kita dapat dilakukan dengan mencari persamaan dari query. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari persamaan katanya. Kata kunci utamanya yaitu A. Biblioterapi, book, terapi, health, literasi. B. Library. Kata kunci tambahannya yang A. Service, application, use, and practice. Nah, itu tadi adalah kegiatan pengembangan kata kunci yang akan digunakan pada langkah selanjutnya. Query pertama, alternatif 1 biblioterapi, alternatif 2 book terapi, alternatif 3 health literasi. Query 2 yaitu library. Tapi sebelum itu teman-teman perlu diketahui bahwa dalam teknik penelusuran informasi ada beberapa cara, yaitu searching dan browsing. Searching dibagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search.
Searching adalah kegiatan search dengan memanfaatkan search box, di mana kita sudah memiliki bekal query untuk melakukan penelusuran. Basic search, fitur pencarian yang biasa kita gunakan melalui search box secara langsung tanpa adanya pengembangan query dan tanpa menggunakan fitur optimalisasi pencarian. Sedangkan advanced search, yaitu pencarian dengan menggunakan multiple query. Browsing adalah penelusuran informasi dengan analogi pohon pencarian, di mana kita belum mengetahui query atau belum mengetahui kebutuhan informasi yang spesifik untuk melakukan penelusuran. Langsung aja deh kita masukin enter keywords atau query yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di jurnal Tyler and Francis ini ada fitur autocomplete loh, tapi rekomendasi yang muncul itu nama-nama author dan nama atau judul jurnal, bukan rekomendasi judul artikelnya. Langsung aja ditulis bibliotherapy service in the library dan search. Wah. Nah, dari hasil basic search ini resultnya sangat tinggi ya teman-teman. Aku menemukan 321 hasil. Setelah itu dipilih deh jurnal yang sekiranya cocok dengan kebutuhan informasi yang sebelumnya kita bahas. Jika dilihat dari jumlah artikelnya yang ditemukan sepertinya cukup memakan waktu yang lama ya untuk menyeleksi jurnal yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita cari. Tuh lihat deh, banyak banget. Setelah mencari-cari, akhirnya ketemu juga nih teman-teman. Ini dia jurnal yang menurut aku paling cocok karena dilihat dari abstraknya ataupun judulnya sudah menggambarkan kebutuhan informasi yang aku inginkan, yaitu kebutuhan bibliografi di perpustakaan. Jadi menggunakan basic search ini memang temuannya sangat banyak, sehingga berguna untuk memperkaya referensi. Tetapi kita juga menjadi kewalahan dalam menyeleksi dokumen yang terpanggil. Dalam teknik penelusuran ini, kita dapat menggunakan juga advanced search. Apakah lebih efektif dibanding dengan menggunakan basic search? Teman-teman, selain memanfaatkan advanced search, untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik lagi, kita bisa memanfaatkan desain pencarian. Desain pencarian ini berfungsi untuk menjadi solusi bagi kita untuk menemukan kembali informasi, antara lain best first, federated search, phase navigation, pagination, and actionable result. Oke teman-teman, yang pertama yaitu best first. Best first adalah cara sistem temu balik informasi yang menyajikan hasil temuan terbaik versi mesin sistem temu balik informasi atau yang mencocokkan dengan query yang dimasukkan atau sesuai dengan kata kunci yang sudah kita masukkan di awal. Sebagai contoh untuk pemahaman sebelum kita masuk ke praktek, seperti ini teman-teman. Yang kita lihat adalah versi database terbaik dari jurnal. Dengan query yang kita masukkan di awal, bisa diatur, difilter sesuai dengan kebutuhan kita, misal menurut tahun dan lain sebagainya. Di dalam teknik pencarian, terdapat juga yang namanya federated search. Federated search merupakan salah satu metode paling sederhana untuk mengakses data dari berbagai basis data. Namun, sayangnya di jurnal Tyler and Francis ini tidak menyediakan fitur federated search. Teknik pencarian selanjutnya ada phase navigation. Teman-teman tahu nggak sih apa itu phase navigation? Mungkin ada dari teman-teman yang sudah tahu dan yang belum tahu. Kalau gitu, aku coba bantu untuk menjelaskan ya, supaya kita semua bisa lebih tahu tentang phase navigation. Phase navigation ialah jenis navigasi yang ditemukan pada halaman kategori atau arsip situs yang berhubungan dengan banyak daftar. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna menemukan apa yang mereka cari dengan lebih mudah menggunakan beberapa filter berdasarkan atribut cantuman. Setelah menjelaskan tentang phase navigation, aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya menggunakan phase search. Pilih tipe artikel yang kalian inginkan. Nah, diklik aja. Setelah itu, kita langsung ke publication data agar mempersempit datanya. Nah, ini aku pilih 2017 ke 2021. Apply filter. Kita tunggu
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan hasilnya itu lebih dikit dari yang tadi. Nah, dari hasil yang tadi yang berjumlah 321 menjadi hanya 35 artikel saja yang memudahkan kalian untuk mencari informasi yang kalian inginkan. Setelah itu, pagination. Mungkin bagi teman-teman istilah ini masih asing didengar, bukan? Sini aku jelasin apa itu pagination. Pagination merupakan layout atau tampilan yang menampilkan jurnal. Setelah kita memasukkan query pada Advanced Search, nantinya akan muncul beberapa jumlah dokumen di setiap halamannya. Terdapat di paling bawah jumlah halaman yang dapat diklik untuk memudahkan dalam mencari dan membuka dokumen lain. Dan dapat kita urutkan juga dari tanggal publikasinya, sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah kita menemukan dan memilih artikel atau dokumen yang relevan, maka selanjutnya kita akan memanfaatkan desain pencarian actionable result. Jadi, actionable result itu adalah ketika teman-teman sudah menemukan dokumen atau artikel, dan terdapat fitur-fitur yang membantu teman-teman untuk dapat memperoleh artikel atau dokumen yang telah ditemukan. Yang termasuk actionable result itu kayak download citation, terus ada full article, figures and data, reference, citation, metric, reprints, and permission. Fitur-fitur tersebut antara lain seperti jurnal yang dapat didisplay, ditampilkan, diunduh, dan sebagainya. Di sini bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu tadi basic search. Sekarang udah paham kan teman-teman? Yuk kita lanjut ke advanced search. Advanced search merupakan pencarian informasi dengan multiple query. Dengan menggunakan advanced search ini, kita dapat menemukan suatu informasi serta mempersempit atau lebih spesifik hasil penelusuran dari kata atau angka yang kita masukkan. Cara menggunakan advanced search yaitu kita menuliskan query yang sudah kita tentukan, yaitu bibliografi, dan kita akan mencarinya di keyword. Setelah itu, kita akan menulis library dan akan mencarinya di title. Setelah itu, kita pilih tanggal publikasinya dari 2017 ke 2022. Search. Bisa dilihat hasil yang kita temukan lebih sedikit dari basic search, yang lebih memudahkan kita untuk mendapatkan hasil. Nah, bisa dilihat di sini tuh. Nah, ini result dari hasil advanced search. Nah, ini dia jurnal yang menurutku sesuai karena dilihat dari abstrak ataupun judulnya sudah menggambarkan kebutuhan informasi yang ingin kita cari. Jadi bagaimana nih teman-teman? Apakah dengan menggunakan advanced search ini, teman-teman bisa lebih cepat menemukan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan informasi atau belum? Menggunakan advanced search, semua temuannya lebih sedikit sehingga proses seleksi dokumen menjadi lebih cepat. Pada akhirnya, kita juga lebih cepat menemukan dokumen yang kita inginkan dibanding menggunakan basic search. Nah, kira-kira menurut teman-teman lebih efektif memakai yang mana? Tentu lebih efektif dan cepat memakai advanced search kan? Namun masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Dengan advanced search, informasi temuan sangat spesifik karena precision tinggi tetapi temuannya sangat terbatas dan sedikit. Sedangkan basic search, informasi yang kita dapatkan sangat banyak, namun kurang efektif dan efisien karena membutuhkan banyak waktu untuk memilih dokumen-dokumen. Dalam hal ini, peran recall sangatlah tinggi. Dan kalau menurutku, aku lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan advanced search. Sebagai praktek, kita akan memilih explore journals and articles by subject. Lalu kita pilih information science, kita ke filters, dan memilih jurnal.
Lalu kita akan mencari Journal of Library Administration. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa artikel yang dapat kita pilih. Sesuai minat kalian sih, kalian mau pilih yang mana judulnya. Tapi aku tertarik sama judul ini. Bridging the Gap Wherever You Are the Library. So aku klik. Tada! Nah, di sini kita juga dapat keywordnya nih, yang memudahkan kita untuk mencari informasi lebih lanjut tentang artikel yang kita klik ini. Itu. Oke teman-teman, jadi segitu dulu tutorial dari aku mencari informasi menggunakan Tanfo Online atau Taylor Francis Online. Menurutku, portal jurnal Tanfonan ini bagi mahasiswa perpustakaan memberikan banyak kemudahan. Karena dengan kita memasukkan keywords dan mempersempit jumlah informasi, maka kita akan lebih cepat menemukan informasi dan lebih spesifik dan tentunya akurat. Menurutku, portal jurnal Tanfonan ini bagi mahasiswa yang perpustakaan memberikan banyak kemudahan. Karena memiliki fitur-fitur yang dapat dimengerti dan sangat mudah dipahami untuk semua orang. Untuk orang-orang yang pertama kali menggunakan portal jurnal, menurutku Tanfonan ini sangat cocok untuk kita karena dapat mudah diakses dan mudah dipahami. Portal jurnal informasi ini menerbitkan berbagai informasinya dari berbagai kalangan ilmu juga. Jadi semua profesi bisa mengakses dan menggunakannya.